Sampai batuk gue. Itu ya. Percaya aja kalau Pak Luhut yang ngomong ya. Ya, guys. Nih jujur gue nanya nih, kalian komentar di bawah. Kalau Pak Luhut ngomong lu percaya kagak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini konten di channel Babe Aldo aja 135. Kali ini adalah tentang Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Beliau adalah pejabat yang paling wow ya, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini. Sampai urusan minyak goreng beliau juga ya, air juga beliau ya kan. Nah ini ada berita lagi lama gue nggak ngebahas Pak Luhut nih. Habis ketemu Elon Musk kemarin dan ternyata Elon Musk investnya kemana tuh ya? Thailand ya, apa Vietnam apa Thailand gitu. Ya, dan ini sekarang ada nih. Oh, serem loh. Nih. Beritanya begini guys. Luhut ke DPR, jangan cari popularitas dengan nyerang saya. Waduh, nyerang. Bapak kan pejabat, Pak. Bapak kan eksekutif, ya wajar lah DPR kalau nanya ke Bapak. Kalimatnya nyerang, guys, serem ya. Nanti gue dibilang nyerang, enggak Pak, saya cuma YouTuber Pak, nyari konten gitu ya Pak ya. Daripada dibilang nyerang gue ya, ngopi dulu gue biar adem dikit. Ini DPR loh. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat itu adalah pemegang kedaulatan tertinggi bangsa Indonesia. Dalam tanda kutip digas nih. Digas DPR dalam tanda kutip digasnya, iya kan? Ayo loh. Ngeri-ngeri sedap. Kita baca dulu beritanya guys. Dilansir oleh cnnindonesia.com Kamis 9 Juni 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut bin Sarpanjaitan mengingatkan agar para anggota DPR tak perlu mencari popularitas dengan menyerang dirinya. Jadi kalau ada yang mau negur Pak Luhut itu dianggap cari popularitas gitu ya Pak. Wah berarti Pak Luhut populer banget. Iyalah Pak, Pak Luhut tidak diragukan lagi memang populer, sangat populer.
Ya kan, menteri dengan paling banyak jabatan Pak Luhut nih. Yang gue tahu ya. Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri rapat kerja di Badan Anggaran Banggar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 9 Juni. Semula ia kesal banyak pihak yang mengkritik terkait alasan kenaikan tiket masuk Candi Borobudur. Luhut mengaku hanya seorang pelaksana tugas presiden dan tak keluar dari kewenangannya. Ia juga menegaskan semua tugas yang ia lakukan telah berbasis data dan studi. Big Data apa kabarnya, Pak? Big Data gimana kabarnya, Pak Luhut? Oh, sehat, Pak. Nah, kan ini dalam tanda kutip lagi ya, digas di gedung DPR. GG. Keren Pak Luhut. Wow. Jadi jangan cari, mohon maaf Bapak Ibu, cari popularitas dengan nyerang saya Pak. Saya ini hanya pelaksana saja Pak, kata Pak Luhut. Wah, berarti yang nyuruh siapa nih? Presiden. Bener Pak. Oh. Mestinya menteri dipanggil ke Dewan itu, menteri kan wakil pemerintahan, Dewan itu wakilnya rakyat. Mestinya Dewan yang ngeritik pemerintahan ya. Kan Dewan wakilnya rakyat. Luhut lalu mengkritik sistem dan kultur kerja di sebagian lembaga negara yang tidak terintegrasi dan holistik. Ia juga kesal sebab banyak orang yang lebih suka omong dan gampang mengkritik. Waduh. Jadi nggak boleh mengkritik guys. Iya Pak. Salam damai. Salam damai. Aduh, ngeri-ngeri sedap. Dia mencontohkan masalah rencana harga tiket naik ke Candi Borobudur. Menurut Luhut, pihaknya telah melakukan kajian komprehensif sebelum mengambil kebijakan tersebut. Jadi mengenai Borobudur, kita bikin studi komprehensif Pak. UNESCO itu, dan angka itulah keluar katanya. Sampai batuk gue. Itu ya. Percaya aja kalau Pak Luhut yang ngomong ya. Ya, guys. Nih jujur gue nanya nih, kalian komentar di bawah. Kalau Pak Luhut ngomong lu percaya kagak? Babe gimana? Sholat istiqoroh dulu gue. Aduh ya Allah. Saya baca beritanya Pak ya, mereaksi dikit-dikit. Namun karena kritik-kritik tersebut, dia sepakat menunda penerapan harga tersebut. Menurut Luhut, banyak pihak yang melayangkan kritik kepadanya, namun tak mengetahui persoalan. Politikus Golkar itu pun meminta setiap masalah bisa dikonfirmasi langsung ke dirinya. Kami berapa kali datang ke kantor Pak Luhut, mau mengkonfirmasi masalah. Terus gimana Pak, kalau nggak dikonfirmasi Pak? Bapak nggak mau nemuin? Iya kan Pak? Iya, saya kalau Pak Luhut manggil nih ke kantor, ayo datang kita. Masalah pandemi ini. Masalah audit alat PCR. Ayo Pak. Kadang-kadang mau diajak konfirmasi nggak mau Pak, begitu. Kadang-kadang maaf teman-teman Bapak Ibu juga yang langsung kritik saya, nembak nggak tahu masalahnya. Jadi kalau boleh mau lain kali telepon saya saja Pak. Masalahnya apa sih kata Luhut? Kita datang ke kantor Bapak tuh berapa kali kan datangnya Pak. Nggak dapat penjelasan. Iya Bapak nggak ada juga waktu itu ya. Ya jadi begitu guys. Jadi inilah pejabat kita guys, Pak Luhut Binsar Panjaitan ya. Jangan cari popularitas dengan nyerang saya. Jadi beliau merasa kalau nyerang beliau itu orang jadi populer gitu. Maaf nih Pak, dengan segala hormat, DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat Pak, dan Bapak itu Menteri Perwakilan Pemerintah. Artinya kalau DPR bertanya kepada Bapak tentang apa-apa kebijakan Bapak, itu sudah sewajarnya, bukan menyerang Pak. Itu kalau pendapat saya, rakyat yang bodoh ini Pak. Bapak kan pintar. Dan kata Bapak kalau mau klarifikasinya, gimana datanya, kami juga mau Pak rakyat. Kadang-kadang kami juga kesal sama anggota Dewan ini Pak. Beberapa hajat kami nggak disampaikan. Itu cuma tiket Borobudur. Bagaimana masalah pandemi? Gimana masalah minyak goreng? Bukan hanya Bapak menterinya. Menteri Kesehatan ada kami datangi. Masalah pandemi ini juga kami juga mau. Masalah Big Data sampai hari ini Bapak kan nggak mau menyampaikan Big Datanya. Kata Bapak itu hak Bapak. Nah mental yang begini Pak itu serem Pak. Iya kan? Kalau seorang menteri kalau ditanya sama DPR terus merasa diserang hanya karena popularitas, minta maaf dengan segala hormat Pak Luhut, apakah begini negara demokrasi Pancasila ini? Kami tahu Pak Luhut sangat populer di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo.
Kan banyak jabatan Bapak. Kami tahu semua, rakyat Indonesia tahu semua itu Pak. Bahkan masalah nih Pak ya, pandemi ini. Ya kan Bapak sendiri tuh. Audit alat PCR, mana sampai hari ini? Mana Pak? Big data, mana Pak? Jadi wajar aja Pak kalau DPR nanya, bukan menyerang sih kalau buat gue. Ya kan kita demokrasi Pancasila. Kedaulatan itu kan di tangan rakyat Pak. Lah DPR itu wakil rakyat. Lu kebayang nggak kalau wakil rakyatnya aja digas dalam tanda kutip di gedung dewan, gimana rakyatnya? Mikir sendiri lah kalian ya. Ya beginilah Pak Luhut bin Sarpanjaitan. Ini ngeri-ngeri sedap konten gua kali ini. Tapi nggak apa-apa supaya rakyat tahu juga bagaimana Pak Luhut. Ya kan begitu ya Pak ya. Boleh kan Pak ya rakyat seperti saya ini mereaksi berita-berita tentang Bapak. Boleh dong Pak ya. Kan kita negara demokrasi, bukan negara khilafah. Kalau negara khilafah itu baru nggak boleh ngeritik pemerintah. Kita kan negara demokrasi ya Pak. Boleh kita mengkritik. Boleh Pak. Dan kalau ada anggota dewan begitu, jangan dibilang nyerang dong Pak. Nanti rakyat begini dibilang nyerang lagi. Bukan Pak, bukan nyerang. Bukan. Wajar Pak, karena Bapak adalah menteri. Menteri adalah wakil pemerintahan. Pemerintahan itu adalah yang menerima amanat dari rakyat. Jadi jangan merasa diserang Pak. Itu aja dari gue. Sampai jumpa di konten-konten gue yang lain. Buat semuanya langsung di-share. Dan buat Pak Luhut saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak. Tapi saya bertanggung jawab atas apa yang saya ucapkan. Kapan audit alat PCR Pak? Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah guys. Langsung di-share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waradha walinayah. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyerang guys. Kan cuma nanya begitu aja dibilang nyerang nyari popularitas. Kan kagak ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Gue dapet kiriman kaos nih keren ya. Tulisannya Pure Blood. Ada dua warna ya. Ada warna hitam tulisan putih dan warna putih tulisan merah. Bahan kainnya enak dan ini dari pureblood.forever ya. Ini akun IG-nya, langsung kalian follow IG-nya, Instagram-nya, dan kalian bisa pesan di situ. Ya, dan itu katanya hasil penjualannya bisa dibantukan untuk perjuangan kita melawan mandatory vaksin. Stay healthy, stay pure blood, stop mandatory vaksin. Merdeka, Allahu Akbar.